Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 44 halaman 7 hizb yang kedua, halaman 7 ayat 44. Kita bahas tadinya dulu. Nah, itu kalau ada tanda gambar seperti bunga itu batas hizb. Jadi Al-Quran ini ada 60 hizb. Satu hizb itu satu juz itu ada 2 hizb ya. Al-Quran itu kan 30 juz ya. Nah, satu juznya itu ada 2 hizb. Berarti kalau Al-Quran 30 juz ada 60 hizb ya. Itu tandanya itu dengan gambar bunga itu biasanya. Ata hamzah gelato. Kalau ada huruf hamzah mati di tengah-tengah kata, itu membacanya dihentakkan gitu. Jadi enggak dibaca panjang. Jangan dibaca ata, tapi dihentakkan. Ata itu disebutnya hamzah gelato. Muru mantabi wawu nan idgham samsiyah gunnah atau alif lam samsiyah gunnah. Karena huruf setelah lamnya itu nun, jadi diidghamkan, dimasukkan ke nun sambil mendengung. Nan na mantabi alif dibaca panjang 2 ketukan. Bil idhar komariah atau alif lam komariah, lamnya dibaca jelas. Bil birri watang sau, nun mati ketemu sin itu ikhfa. Ini ikhfanya ikhfa akrob, dekat gitu ya. Kan ada ikhfa abad, ada ikhfa akrob. Ini dikarenakan nun mati ketemu sinnya itu dalam satu kata, jadi dibaca samar tapi sepintas saja. Watang sau mad lain ang ikhfa akrob juga. Nun mati ketemu dengan fa, jadi nunnya dibaca samar tapi sepintas. Watang sauna anfusakum idhar syafawi. Mim mati ketemu dengan waw
Jadi mimnya dibaca jelas di bibir. Wa an ifa akro, nun mati ketemu ta, tum idhar safawi, mim mati ketemu dengan ta. Jadi mimnya sekali lagi dibaca jelas, tahan 2 ketukan itu Pak. Wa antum tazlu mantumi wau nal idhar komariya. Jadi lamnya dibaca jelas. Kita kalau mau berhenti di situ huruf ba-nya dibaca qalqalah. Huruf ba-nya dibaca qalqalah. Qalqalah kita qalqalah kubro. Kalau mau berhenti itu kan ada di atas huruf ba itu ada huruf jim kecil gitu, tanda berhenti. Itu disebutnya waqaf jaiz atau waqaf jawaz. Boleh berhenti, boleh tidak. Kalau mau berhenti ba-nya dibaca qalqalah. Kalau tidak, wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Afala mantabi alif taqilun man aril lisukun. Ikhwanu fiddin arsalakumullah. Ayat 44 ini Allah Subhanahu wa taala bertanya. Ini kan diawali dengan hamzah istifham. Itu hamzah istifham. Hamzah istifham itu hamzah yang berfungsi untuk meminta pemahaman. Jadi istifham itu meminta pemahaman. Salah satu cara meminta pemahaman itu kan dengan cara bertanya. Tetapi ini istifhamnya itu istifham ingkari. Istifham ingkari itu bertanya tetapi dalam rangka menyindir lah Pak. Jadi Allah itu menyindir kepada orang-orang Bani Israel ya. Dalam arti kepada tokoh-tokoh Yahudi, kepada tokoh-tokoh Nasrani. Kalau ditujukan kepada orang Islam gitu, menyindir para ulama, para kiai, para ustadz, orang-orang yang berilmu dari kalangan orang-orang Islam. Atamurunana, apakah kalian memerintahkan, apakah kalian menyuruh an-nasa manusia bil birri, al birru itu kebajikan, bil birri untuk berbuat kebajikan, wa tangsauna, wa dan tangsauna, sedangkan kalian melupakan anfusakum, diri kalian, wa antum, dan kalian itu tatsluna, senantiasa membaca alkitab. Yang dimaksud dengan alkitab di sini kalau ditujukan kepada orang-orang Yahudi tentu kitab Taurat yang dimaksud. Kalau ditujukan kepada orang-orang Nasrani yang dimaksud itu kitab Injil. Di apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebajikan? Apakah kalian menyuruh masyarakat untuk berbuat kebajikan sementara diri kalian sendiri melupakan diri kalian? Padahal kalian itu adalah orang-orang yang senantiasa membaca Taurat,
senantiasa membaca Injil. Nah, apa kebajikannya itu? Albirrunya itu apa? Ini umpamanya dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Umpamanya orang-orang para tokoh Yahudi itu menyuruh kepada masyarakatnya untuk jujur gitu, Pak. Menyuruh masyarakatnya itu untuk berinfak, untuk bersedekah. Menyuruh kepada masyarakatnya itu untuk menghindari kemaksiatan. Nah, sementara mereka sendiri tidak melakukannya. Jadi apa yang Allah perintahkan itu ditinggalkan oleh mereka. Sementara apa yang Allah larang itu dilakukan oleh mereka. Nah, ayat ini, Pak, sekalipun ini kan asbabun nuzul ayat ini itu dikisahkan di dalam sebuah riwayat, ya, cukup banyak riwayatnya, bahwa ketika ayat ini turun itu di kalangan orang-orang Bani Israel, baik Yahudi ataupun Nasrani, khususnya yang ada di kota Madinah, itu para pendeta-pendetanya menyuruh masyarakatnya untuk berbuat kebajikan. Nah, sementara mereka sendiri tidak melakukannya gitu. Sementara mereka sendiri tidak melakukannya. Nah, ayat ini sekalipun asbabun nuzulnya, ya, sebab-sebab turunnya ditujukan kepada tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani, tetapi ini berlaku umum, Pak. Berlaku umum. Berlaku juga untuk umat Islam, ya. Berlaku juga untuk tokoh-tokoh Islam, ya. Ulama-ulama Islam. Apalagi ini kalau dikaitkan dengan surat ini nih, As-Saff yang tadi saya baca di rakaat yang pertama. Silakan dibuka halaman 551. Halaman 551 surat As-Saff ayat 3. Ayat 2, ya, halaman 551 As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima, kenapa takuluna, kalian mengatakan, ma, apa, la taf'alun, apa yang tidak kalian kerjakan. Kabura maktan, ya, kemarahan besar, ya, atau kemurkaan besar, indallahi, di sisi Allah, ang taqulu, kalian mengatakan, ma la taf'alun, apa yang tidak kalian kerjakan. Nah, ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang Muslim, ya, kepada orang-orang yang beriman, di mana Allah menegur mereka kenapa mereka itu mengatakan apa yang tidak diperbuat oleh mereka. Sementara di ayat ke-44 surat Al-Baqarah, ya, secara konteks ini ayatnya ini ditujukan kepada tokoh-tokoh Yahudi ataupun tokoh-tokoh Nasrani. Tapi sekali lagi ada sebuah kaidah begini, Pak. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu dalam kaidah usul itu begitu. Al-ibratu bi umumil lafzi, sebuah ungkapan itu dilihat dari keumumannya gitu. La bi khususis sabab, bukan dilihat dari kekhususan sebabnya.
Sebabnya ayat ini turun berkaitan dengan tokoh Yahudi dan Nasrani gitu. Tetapi ayat ini berlaku secara umum untuk seluruh manusia. Nah, artinya bahwa kita pun orang-orang Islam, terutama tokoh-tokoh Islam, itu disindir oleh Allah. Kenapa kalian menyuruh manusia berbuat kebajikan sementara diri kalian sendiri tidak melakukannya? Padahal kalian adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Ikhwan fillah arsadakumullah. Tetapi ayat ini nih sering dimaknai atau disimpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Di mana kelirunya itu? Seringkali banyak orang-orang yang mengambil tindakan diam, tidak mau berdakwah gitu, karena takut terkena dengan ancaman ayat ini gitu. Saya tidak mau berdakwah gitu. Kenapa? Saya takut kabur maktan gitu. Indallahi, takut dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena saya ini masih kotor katanya. Karena saya ini masih banyak dosa katanya. Karena saya ini masih banyak kesalahan. Sehingga dia tidak mau berdakwah gitu. Nah, itu kesimpulan itu keliru. Kenapa? Karena di ayat lain, bahkan di Ali Imran itu ya, Allah berfirman wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi harus ada di antara kalian itu segolongan umat ya, segolongan manusia yang menyeru manusia kepada kebajikan. Ali Imran ayat berapa itu? Silakan dibuka surat Ali Imran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. 102 atau 3 ya. 104 Pak. Halaman 63. Halaman 63. Surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian itu segolongan umat yad'una yang senantiasa menyeru manusia ilal khairi, kepada kebajikan. Kalau tadi itu albirru lah Pak, ilal birri itu. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan senantiasa mengajak menyuruh manusia untuk berbuat kebajikan. Wa yanhauna, dan senantiasa melarang manusia anil mungkari, dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Bahkan salah satu faktor kenapa umat Nabi Muhammad itu dikatakan umat terbaik Pak, itu di ayat 110 tuh Pak. Jadi yang menjadikan umat Nabi Muhammad itu menjadi umat terbaik itu ayat 110 tuh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Apa cirinya umat terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf, yaitu orang-orang yang senantiasa menyuruh kepada kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan senantiasa melarang dari kemungkaran.
wa tu'minuna billah, dan senantiasa beriman kepada Allah. Nah itu kalau kita ingin menjadi umat terbaik itu syaratnya itu senantiasa mengajak berbuat baik dan melarang dari kemungkaran dan senantiasa beriman kepada Allah. Nah ayat-ayat tadi Pak, surat Ali Imran ayat 104 dan 110 tadi itu mestinya dikompromikan dengan surat Al-Baqarah ayat 44 atau dikompromikan dengan surat As-Saff ayat 2 Pak tadi, sehingga nanti melahirkan sebuah kesimpulan begini Pak. Di surat Al-Baqarah ayat 44 Allah itu kan menyindir orang-orang yang mengajak orang lain berbuat kebajikan sementara dirinya masih banyak kekurangan, kan gitu. Atau di surat As-Saff itu ayat 2 Allah mengatakan Allah itu murka kepada orang yang mengajak orang lain berbuat kebajikan tapi dirinya belum melakukan. Sementara di Ali Imran ayat 103 dan 104 Allah memuji kepada orang-orang yang senantiasa mengajak orang lain berbuat kebajikan dan melarang orang lain untuk berbuat kemungkaran. Nah itu mestinya di istilahnya itu kalau dalam usul fikih thariqatul jam'i itu Pak. Thariqatul jam'i itu mengkompromikan dua dalil Pak yang seolah-olah bertentangan, dicarikan titik tengahnya seperti apa gitu. Jadi surat Al-Baqarah ayat 44 dan surat As-Saff ayat yang kedua itu dikompromikan dengan surat Ali Imran ayat 104 dan 110, nanti melahirkan jalan tengah gitu Pak, melahirkan jalan tengah. Nah jalan tengahnya itu seperti apa? Nah tadi saya katakan seringkali orang salah mengambil kesimpulan. Di mana kesalahannya itu? Tidak mau berdakwah gara-gara merasa dirinya masih banyak kesalahan, masih banyak dosa lah istilahnya. Yang kedua salahnya itu banyak orang yang senang berdakwah tetapi kurang memperhatikan dirinya gitu. Sekali lagi yang kedua banyak orang yang resep berdakwah tetapi kurang memperhatikan kesalahan-kesalahan dirinya. Nah mestinya diambil jalan tengah gitu kan. Jalan tengahnya seperti apa? Untuk berdakwah itu tidak mesti menjadi malaikat dulu Pak gitu. Tidak mesti bersih 100% gitu. Tetapi berdakwahlah sambil memperbaiki diri gitu. Atau perbaikilah diri kemudian berdakwah gitu. Kalau seandainya orang itu baru boleh berdakwah kalau dirinya sudah bersih seperti malaikat ya, tidak akan pernah ada yang berdakwah di muka bumi ini Pak. Kalau harus bersih dulu seperti itu. Jadi paling tidak berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa berbuat kebajikan, walaupun tentu yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan, atau paling tidak harus mawas diri lah seorang ulama, seorang kiai gitu kan. Jangan menunjukkan arogansi gitu. Jangan, jadi kalau seandainya nih melakukan kekeliruan pun jangan di depan umum lah gitu. Contoh begini Pak nih, perlunya kita sadar diri itu.
Seringkali orang itu tidak berbuat salah gitu Pak ya, tidak berbuat salah, tetapi membuka kesempatan kepada orang lain untuk menuduh dirinya berbuat salah gitu Pak. Dia nggak melakukan kesalahan, tetapi membuka kesempatan orang lain menuduh dirinya berbuat salah, menuduh dirinya melakukan kesalahan. Kenapa? Karena yang bersangkutan tidak menutup diri orang lain menuduh dirinya berbuat salah. Nah disitulah pentingnya mawas diri. Contoh begini Pak nih, saya sering Pak sholat di luar gitu, sholat di luar di perjalanan gitu. Itu karena di perjalanan dan kita diberikan rukhsah gitu Pak, keringanan, boleh kan dijamak dan dikosor gitu. Pokoknya saya sholat duhur nih Pak, sholat duhur di daerah Soreang gitu, sering gitu. Atau saya sholat duhur daerah Cimahi, itu saya selalu disatukan dengan asar gitu, selalu disatukan dengan asar, duhur asar, jamak kosor. Pulang tuh sampai ke GWI pas adzan asar gitu. Itu saya suka muter jalannya Pak, nggak ke depan Muhajirin gitu. Kenapa? Khawatir nanti orang lain itu berbuat salah, menuduh salah ke saya gitu. Eta si Ustadz teh sholat asar berjamaah gitu kan. Padahal saya teh sudah sholat asar di sana disatukan di jamaah dan di qasar. Nah itu hanya untuk menghindari orang lain itu hanya untuk menghindari membuka kesempatan gitu ya, menghindari kesempatan orang lain menilai salah terhadap diri kita. Termasuk kan kita sebagai orang tua Pak, sebagai bapak itu, sebagai bapak. Nah di rumah itu kan mestinya begitu. Jadi seandainya sholat duhur dan asar itu sudah dijamak dan dikosor, tadi sholat duhur umpamanya di perjalanan dengan asar disatukan, datang ke rumah pas adzan asar gitu, kalau bisa tidak kelihatan sama anak istri gitu, kita tidak berjamaah di masjid itu. Kenapa? Khawatir nanti istri dan anak itu menyimpulkan si eta si bapak ongko ustad tapi teu salat ke masjid gitu. Kan bisa jadi istri dan anak itu menyimpulkan begitu Pak, walaupun nggak bilang secara terus terang gitu. Atau paling tidak kita bilang ke istri ke anak itu, tadi saya sholat asarnya udah disatukan sama duhur. Bukan ria, bukan, hanya untuk jangan ada kesempatan anak istri itu menilai tidak baik terhadap diri kita. Nah itu disitulah pentingnya mawas diri itu Pak. Nah hari ini seringkali ada orang yang dianggap figur gitu Pak, bukan hanya figur Yahudi Nasrani, figur Islam saja hari ini banyak yang melakukan kesalahan itu dengan terang-terangan gitu ya, dengan terang-terangan. Padahal kan Nabi mengatakan zalatul alimi sab'u marrah, zalatul alimi sab'u marrah, ketergelinciran orang yang berilmu itu madaratnya itu 7 kali lipat itu Pak, 7 turunan itu. Jadi kalau orang awam berbuat salah tidak ada yang mengikuti Pak. Tapi kalau orang yang berilmu, seorang ulama berbuat salah, lalu kesalahannya itu diulang berulang kali, nanti akan muncul sebuah kesimpulan di masyarakat. Oh, berarti itu bukanlah sebuah kesalahan. Kenapa? Itu kan ulama juga berbuat seperti itu. Masyarakat akan menganggap itu sebuah kebenaran karena dilakukan oleh ulama, oleh kiai berulang kali. Nah disitulah perlunya sekali lagi yang namanya mawas diri itu. Seperti kita umpamanya Pak nih, di rumah minum selalu berdiri gitu ya, bisa jadi disimpulkan oleh anak minum
sambil berdiri itu baik gitu kan. Kesimpulannya bisa begitu Pak. Atau orang makan dengan tangan kiri berulang kali gitu, bisa jadi anak menyimpulkan oh makan dengan tangan kiri itu baik gitu. Nah itu tuh yang disebut dengan orang itu tidak sadar siapa dirinya. Kalau tempo hari pernah kita katakan la yadri annahu yadri, dia tidak sadar bahwa dirinya itu berilmu, dia tidak sadar kalau dirinya itu figur, dia tidak sadar kalau dirinya itu seorang ayah, seorang suami gitu. Nah itu dia tidak menyadari kalau perilakunya itu dilihat, didengar dan diikuti oleh anaknya gitu. Itu mengajarkan kesalahan tanpa sadar itu Pak. Terus saja makan berdiri, makan dengan tangan kiri gitu ya, berkali-kali. Nah itu sudah menularkan kesalahan kepada keluarga itu. Kita lanjutkan nih. Jadi Allah menyindir tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Nasrani ya, termasuk kepada tokoh-tokoh Muslim apabila mereka itu menyuruh manusia berbuat kebajikan tetapi mereka sendiri tidak melakukan, sementara mereka adalah orang-orang yang sangat tahu karena mereka senantiasa membaca kitab. Maka disindir dengan telak nih di penghujung ayatnya itu, ayat 44 itu. Afala taqilun, itu. Nah teu malalikir kita, mun dibahasa kasarkan begitu Pak. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak punya akal? Ayat 45. Wa dan ista'inu, minta tolonglah. Kalau dipisah itu menjadi wa ista'inu Pak. Kalau berhenti wa, atau kalau seandainya nggak ada wawu itu menjadi ista'inu. Itu disebutnya hamzah wasol Pak. Hamzah tambahan. Kalau nggak ada wawu, hamzahnya diaktifkan jadi ista'inu. Tapi karena ada wawu, hamzahnya diabaikan menjadi wasta'inu. Jadi minta tolonglah kalian bisabri, dengan kesabaran, wassalata, dan sholat. Nah kenapa kok tiba-tiba muncul perintah minta tolong? Pertama kan kita manusia ini adalah makhluk yang lemah Pak. Makhluk yang lemah. Yang kedua, kita manusia ini adalah makhluk yang serba kekurangan Pak. Walaupun masing-masing orang itu punya kekurangan yang berbeda. Ada orang yang punya kekurangan di bidang ilmu tapi di bidang harta mampu. Ada orang yang kekurangan di bidang harta, di bidang ilmu mampu. Ada orang yang kekurangan dalam hal ibadah, tapi dalam hal dunia ini mampu. Jadi setiap orang itu punya kekurangan. Nah, kepada mereka manusia yang tidak luput dari kekurangan itu Allah memberikan solusi apa? Minta tolonglah, satu bisobri, dengan kesabaran. Yang kedua wassalat, dengan salat. Sehingga sering dijadikan ini solusi tepat dan akurat dari Allah untuk menghadapi seluruh persoalan, baik persoalan dunia ataupun persoalan-persoalan akhirat. Solusinya itu satu as-sabru, kesabaran, dua as-salat, salat. Nah di sini kata sabar didahulukan daripada salat. Jadi seringkali ada muncul, kenapa tidak salat dulu baru sabar? Ini menunjukkan bahwa sabar itu sifatnya lebih umum Pak, daripada salat.
sabar itu sifatnya lebih umum daripada sholat. Sholat itu kan tertentu, Pak. Satu kan sholat wajib 5 waktu, ya. Nanti sholat sunat itu sudah ditentukan itu. Tapi yang namanya sabar itu dalam berbagai hal, Pak. Dalam seluruh urusan kita, baik dunia ataupun akhirat, baik urusan kecil ataupun urusan besar, itu dituntut dibarengi dengan kesabaran. Atau kalau kita mengutip penafsiran Ibnu Katsir ketika beliau membahas sabar itu secara garis besar terbagi 3 itu, Pak. Ada 3 bentuk kesabaran. Pertama, sabar dalam menyikapi takdir itu, Pak. Sabar dalam menyikapi takdir itu merupakan kesabaran tingkat paling rendah itu, Pak. Jadi sabar kita terhadap ketentuan Allah, takdir Allah, itu merupakan kesabaran tingkat paling rendah. Kenapa? Karena tidak ada pilihan kecuali untuk sabar. Kita dijadikan oleh Allah sebagai laki-laki, sabar itu, Pak. Ada orang diciptakan Allah sebagai perempuan, sabar. Kan banyak orang dijadikan Allah perempuan tidak sabar sehingga dia ingin jadi laki-laki gitu. Itu enggak sabar itu. Ada orang diciptakan oleh Allah umpamanya dia diciptakan oleh Allah itu punya alis, harus sabar itu, Pak. Kan hari ini banyak orang yang tidak sabar punya alis sehingga alisnya dibuang gitu. Itu nggak sabar dengan alis yang Allah berikan gitu. Kalau bajal mah dikurut alis teh kitunya. Geus alus-alus ku Allah dibere alis ya karena dipicen eta kumaha. Itu tidak sabar dengan ketentuan Allah berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Umpamanya contoh lain nih, orang ditakdirkan oleh Allah dalam hidupnya itu sakit itu, Pak. Dia tidak punya pilihan kecuali harus sabar. Dan ketika dia sabar itu merupakan kesabaran tingkat paling rendah itu, Pak. Kesabaran tingkat paling rendah. Yang kedua, ada kesabaran itu dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar menjauhi kemaksiatan. Sabar menjaga pendengaran, sabar menjaga penglihatan, sabar menjaga lisan itu, Pak. Kan yang namanya mulut manusia hayangna teh ngomongna teh nu teu balalener gitu, Pak. Senangnya mulut manusia itu menjatuhkan orang beriman. Resep gitu lamun menjatuhkan sesama muslim itu. Itu orang baru bisa menahan diri ya, meninggalkan itu kalau dia punya kesabaran. Senangnya lalaki lamun nempo awewe molotot gitu. Molotot gitu. Kalau dia nggak punya kesabaran mengendalikan mata, pasti ingin dilihatin terus itu, Pak. Itu yang kedua, sabar menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar melakukan ketaatan. Ini kan maunya kita itu sekarang itu kan pulang ke rumah, begitu, Pak. Atau maunya kita itu tidak sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah maunya pulang ke rumah gitu, minum kopi, duduk-duduk santai-santai kan. Tetapi kita nih dengan duduknya di sini berarti kita itu sudah sabar untuk melakukan ketaatan. Nah, sabar itu sekali lagi itu harus ada dalam berbagai hal, Pak. Segala urusan itu harus disikapi dengan sabar. Bahkan nih dalam mencari kehidupan dunia saja perlu sabar.
Cuman orang hari ini seringkali melihat kesuksesan orang itu ujungnya. Ada orang maju, wah si eta cenah maju, nggak tahu bagaimana dulu prosesnya, jatuh bangunnya, pahit ketirnya sampai dia itu maju. Dia itu kan maju karena sudah mengelola usahanya barangkali 20 tahun, 30 tahun. Tapi orang melihatnya kan sudah maju gitu dah. Tidak melihat sebelum dia maju. Nah, karena dia itu melihat orang lain itu sudah maju tanpa melihat prosesnya, sehingga banyak orang itu yang baru usaha 1 tahun teu maju, teu kaharti eureun deh kitu Pak. 3 bulan usaha teu kaharti eureun deh kitu. Padahal kan di pepatah Arab dikatakan bahwa salah satu kunci kesuksesan itu adalah tulaz zaman. Itu menuntut ada waktu yang cukup panjang itu. Cukup panjang. Dulu kan bapak-bapak ketika ingin menikahi istri, itu kan menuntut kesabaran itu Pak. Barangkali di antara bapak-bapak ada yang pernah ditolak, itu sabar gitu Pak. Akhirnya kan jadi oke dinikahi gitu. Seorang mahasiswa ingin beres kuliah kan dituntut kesabaran. Seorang bapak ingin membuka usaha dituntut kesabaran. Nah, banyak orang itu hari ini usaha itu ingin maju dalam waktu instan gitu. Hari ini buka usaha, hari ini langsung lari gitu. Padahal kan tidak seperti itu sunnatullah. Perlu ada waktu. Ya. Ya. Syukur ya. Jadi tempo hari pernah kita sampaikan bahwa sabar dan syukur itu merupakan 2 pakaian bagi orang-orang yang beriman gitu. Atau sering ada yang mengistilahkan merupakan 2 sayap bagi orang-orang yang beriman. Syukur itu sayap kanan itu diistilahkan itu. Sabar itu sayap kiri itu. Sabar itu sayap kiri. Nah, dua-duanya sabar dan syukur itu merupakan 2 sayap yang akan menghantarkan orang kepada kesuksesan, kepada kebahagiaan. Orang ingin sukses dunia, kuncinya sabar dan syukur. Orang ingin bahagia di akhirat, kuncinya juga sama, sabar dan syukur. Tetapi di antara keduanya, antara sabar dan syukur itu yang paling besar pengaruhnya itu adalah sabar, Pak. Sayap kiri yang paling besar pengaruhnya. Kenapa yang paling besar pengaruhnya itu sabar? Karena kebanyakan orang itu sukses di dunia dan bahagia di akhirat itu jika ditempa dengan berbagai macam ujian yang sifatnya musibah itu, Pak. Kebanyakan orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang dari awalnya itu hidupnya itu prihatin itu, Pak. Orang-orang hebat itu begitu. Walaupun ada juga sedikitlah orang-orang sukses itu yang dari awalnya itu sudah seneng gitu. Ada, tapi sedikit. Sok tinggali orang-orang sukses hari ini, Pak. Itu yang prihatin ketika kecilnya itu. Termasuk dalam hal urusan akhirat, Pak. Biasanya orang itu akan lebih dekat dengan Allah ketika diuji dengan musibah dibanding dekat dengan Allah ketika diuji dengan syukur. Jadi kalau orang diuji oleh Allah dengan musibah, banyak, Pak, yang dekat dengan Allah. Banyak. Semakin bagus sholatnya, semakin bagus doanya kalau diuji dengan musibah. Tapi jarang orang itu diuji dengan kenikmatan, imannya lebih bagus, jarang gitu, Pak. Seringkali orang itu ketika diuji dengan nikmat itu imannya luntur itu, Pak. Luntur.
Dulu ketika sengsara dia rajin ke masjid, setelah sukses hidupnya mewah poho ke masjid. Dulu ketika miskin dia rajin berdoa, setelah kaya dia lupa berdoa. Nah makanya tadi kita katakan bahwa sayap sabar itu biasanya lebih berhasil menghantarkan seseorang baik kepada kesuksesan dunia ataupun kebahagiaan akhirat. Bahkan tuh dalam hadis kan dikatakan tingkatan surga bagi orang yang sabar itu jauh lebih tinggi dibanding tingkatan surga daripada orang yang syukur itu Pak. Itu dalam hadis yang cukup panjang itu. Jadi Nabi mengatakan bahwa di akhirat nanti ada yang orang-orang yang menyesal masuk surga katanya. Yang menyesal itu bukan hanya yang masuk neraka, yang masuk surga ada yang menyesal. Kenapa? Karena surga yang dia tempati tidak setinggi, tidak semulia yang ditempati oleh orang lain, dari surga yang ditempati oleh orang lain. Di antaranya itu adalah surga yang ditempati oleh orang yang sabar jauh lebih tinggi dibanding dengan surga yang ditempati oleh orang yang syukur Pak. Nah kalau bicara syukur itu kan bicara kenikmatan Pak. Orang itu bersyukur sebelumnya kan nikmat. Kalau bicara sabar itu bicara musibah. Munculnya sabar itu karena sebelumnya ada musibah itu. Jadi orang-orang yang masuk surga karena kesabaran dalam menghadapi musibah ketika hidup di dunia, tingkatan surganya jauh lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan dalam kehidupan dunia. Makanya disitulah ada hari penyesalan itu. Ngan engke pahanyakal nanti, bukan sekarang kan Pak. Coba saja kalau kita disuruh memilih hari ini, mending loba duit, mending teu boga duit. Mending banyak duit rajin bersyukur, mending tidak punya duit bersabar Pak. Pastikan pilihannya yang pertama, banyak duit bersyukur gitu. Mending sehat bersyukur, mending sakit bersabar. Kan pilihannya yang pertama paling sehat bersyukur. Itu di dunia, tapi nanti di akhirat lain pilihannya Pak. Kenapa saya itu dulu nggak sakit lalu saya bersabar gitu. Kenapa saya dulu itu tidak miskin lalu saya bersabar, sehingga surga saya itu lebih tinggi dari surga yang sekarang. Tapi walaupun begitu Nabi mengatakan karena keimanan kita tidak sehebat para nabi dan para rasul, kita tidak boleh juga meminta diuji oleh Allah dengan musibah. Bisi tekuat gitu Pak, bisi kita tidak mampu. Kita lanjutkan nih. Jadi mintalah pertolongan kalian dengan sabar dan sholat. Wa innaha, wa dan innaha sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sungguh sangat berat Pak. Illa kecuali alal khosiin, bagi orang-orang yang khusyuk, bagi orang-orang yang takut, bagi orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Berat Pak. Kita mau sholat ke masjid itu berat. Kalau suruh memilih Pak nih, kalau suruh memilih, mending di rumah, mending di masjid, pahalana sarua gitu. Pastikan memilih di rumah kan gitu Pak. Mending sendiri, mending berjamaah, tapi pahalana sarua. Kita akan memilih sendiri. Jadi berat sholat itu, mending sholat, mending meninggalkan sholat. Kita pastikan kalau seandainya meninggalkan sholat tidak berdosa, memilih tidak sholat. Makanya Allah mengatakan sesungguhnya sholat itu sangat berat, sangat berat, beban itu, kecuali bagi orang-orang yang tunduk, yang khusyuk, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.